Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Malam Jumat seperti biasa, ada Koja Sastra yang saya kawal bersama saya tentunya. Maksudnya bersama saya Rifat Tawadi, dan Anda bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912, dan juga bisa menyaksikan siaran langsungnya live streaming di fanpage RKB Official. Dan seperti biasa, nah ini sudah edisi ke-66 ya. Wow, luar biasa. Koja Sastra sudah memasuki edisi ke-66 dengan tema-tema yang berbeda-beda. Wow. Susah dibayangin kayak apa ya. Dan malam hari ini nih kawan, saya akan membawakan satu topik untuk Anda. Ini masih berkenaan dengan penyusunan sejarah sastra Indonesia. Ya, kita tahu bahwa sejarah sastra Indonesia ini rupa-rupanya masih banyak sekali permasalahan yang mungkin perlu dibereskan, karena oleh beberapa pakar seperti yang tadi sore saya ikuti kuliahnya, Profesor Joko Saryono dari Universitas Negeri Surabaya ini mengungkapkan bahwa persoalan sejarah sastra di Indonesia, terutama sejarah sastra Indonesia modern, ini nampaknya masih perlu banyak perubahan-perubahan, banyak hal yang perlu bukan direvisi ya, tetapi diperbarui. Nah, kenapa diperbarui? Karena selama penyusunan sejarah pasti akan tertinggal jauh dengan realitas yang ada, perkembangan yang ada. Makanya perlu ada suatu upaya untuk penyusunan kembali setiap ada beberapa maksudnya dalam setiap berapa tahun sekali, dalam satu episode tertentu, dalam satu periode tertentu gitu. Dalam hitungan-hitungan itu ini perlu untuk diupayakan pembaruan penyusunan sejarah sastra Indonesia. Nah, apalagi kalau kita lihat ya perkembangan sastra Indonesia saat ini sejak kemudian Indonesia memasuki era reformasi, ini nampaknya banyak sekali daerah-daerah yang tumbuh menjadi pusat-pusat kegiatan sastra. Nah, misalkan jadi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah, misalkan di Makassar, di NTT, terus di mana lagi, Bali. Nah, saya nggak tahu kalau di Pekalongan apakah sudah mulai nih. Iya, memang sih ada beberapa kali kegiatan sastra tingkat nasional. Nah, ini yang harus kita coba dekati lagi lebih intensif. Sejauh mana kegiatan-kegiatan ataupun event-event kesastraan di Kota Pekalongan ini juga punya impact atau punya dampak, baik itu untuk Kota Pekalongan sendiri maupun untuk Indonesia secara nasional. Nah, kalau mampu ini ya memberikan dampak besar bagi nasional maupun internasional, nah itu bisa tuh digeliatkan lagi, lebih giat lagi. Dan ya kemarin sore juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan-kawan muda ya yang konsen dengan sastra. Sepertinya asik ide mereka. Bagaimana kalau misalkan di Kota Pekalongan itu digelar acara semacam event pembacaan puisi dari kafe ke kafe, atau misalkan ya ada reguleran baca puisi di kafe gitu ya. Apalagi kafe lagi rame nih di Kota Pekalongan. Ide keren juga. Bisa dicoba nih. Baik. Dan malam hari ini saya akan bawakan beberapa pernyataan, dan kita akan ulas pernyataan dari Profesor Dr. Joko Saryono. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ada bara suara bahas bahasa untuk Anda. Koja Sastra.